pertanyaan yang tadi Bang Aboy udah coba. Gimana Bang? Coba ulang lagi Coach. pertanyaannya. apa yang terjadi sama Tunggal Putra di Eh, Indonesia Master kemarin? Kalau dari saya sisi pelatih, mereka memang belum ada yang juara ya. Tapi dari awal tahun ini kan memang kalau planning saya itu memang dari awal tahun kita masuk di latihan itu planningnya memang dari awal udah naik terus di latihan. Jadi memang tujuan kita kan Olimpiade. Jadi dari latihan kita naik terus, sebelum kejuaraan itu tetap masih naik. Jadi untuk satu kekuatan jangka agak panjangnya untuk ke Olimpiadenya. Kan juga di pertengahan ya bulan depan itu kan juga ada All England ya, kejuaraan penting juga kan. Jadi memang kalau latihannya saya turunkan karena mau kejuaraan dari Malaysia, karena kan itu ada libur sedikit ya dari awal tahun itu. Tapi semuanya bukan ada alasan kenapa mereka kalah, tapi memang yang saya bilang tadi, dari planning saya latihan itu tetap naik. Jadi kejuaraan-kejuaraan itu seperti kayak sparring aja gitu, supaya untuk mengejar ke Olimpiadenya. Nah, gitu. Tapi di sisi lain kalaupun bisa juara ya lebih bagus gitu, bukan maksud saya kalah juga nggak apa-apa gitu. Tapi dari latihan ini memang penting buat Olimpiade tujuannya gitu. Tapi kalau ngelihat di Indonesia Master kemarin kan, kalau mungkin buat Jojo sama Ginting terutama ya coach, masalahnya tuh jelas bukan di teknis, bukan di fisik juga gitu. Maksudnya secara teknis dan fisik mereka terlihatnya sih baik-baik aja. Apalagi kalau kayak Ginting dari 1915 jadi 1921 gitu coach. Jadi sebenarnya permasalahannya kan di luar itu. Kalau soal itu selama pelatihan apa yang terus saya dilakukan coach untuk meningkatkan sisi itu tadi yang dibilang, semuanya juga tahu bukan karena fisik, bukan karena momen-momen seperti itu seperti kayak apa ya, tekanan itu timbul di situ, dan itu satu pelajaran yang penting banget buat satu orang pemain dan mungkin pemain yang lainnya juga untuk melihat kalau terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan. Sebab itu dari tekanan itu kan, nah yang saya bilang tadi, program saya naik untuk kejuaraan-kejuaraan, maksudnya untuk Olimpiade ini, dan di situ dilatih juga dengan mental yang poin-poin seperti itu di situ penting banget, dan itu memang kalau dibilang mahal pengalaman yang Ginting alamin seperti itu, karena poin seperti itu bisa ketikung gitu. Nah, jadi makanya yang saya bilang, tapi dari progres permainan Ginting, Jonathan yang untuk persiapan ke Olimpiade ini terutama bagus. Kalau menurut saya sebagai pelatih, saya puas dengan cara mereka proses dari latihan kita ini gitu. Tapi kalau dari juaranya ya siapa yang nggak mau juara ya. Jadi di situ dituntut kesabaran juga untuk mengambil satu juara itu gitu. Tapi kalau dari permainan semua, Ginting yang dari tadinya juga dari awal tahun juga lagi mencari timingnya itu kan, bertambah hari itu bertambah bagus. Coach, Improve dari cara main aja. Nah itu tadi yang dibilang, bukan dari mainnya kan. Nah, tapi di situ lagi yang dites tadi itu dengan tekanan itu bagaimana kalau nanti itu di Olimpiade atau kejuaraan yang lain yang penting gitu kan, mudah-mudahan bisa keluar dari tekanan itu pelajaran yang sangat penting banget kalau menurut saya kemarin. Coach, mengenai pendampingan mentor kemarin, Jonathan dan Ginting bilang belum ketemu sama Taufik Hidayat. Iya. Gimana nih coach? Ya memang mungkin kan semua sibuk juga, ini juga sibuk, tapi memang ya pasti
kedepannya mungkin apa namanya pasti secepatnya untuk ini ya sebenarnya kan dengan adanya Taufik dan mentor-mentor yang lainnya buat sektor yang lain itu memang ya memotivasi lah ya, memotivasi anak-anak ini ya pemain-pemain ini untuk apa namanya lebih semangat lagi kan gitu kan. Tapi ya mungkin bukan Taufiknya nggak mau, tapi semuanya kita ngerti juga lah, semuanya sibuk kan. Tapi ya pasti secepatnya itu dilakukan. Coach, maaf, balik ke tadi yang pertama, artinya hasil itu tidak menjadi faktor yang penting untuk saat ini. Apa karena melihat Anthony sama Jonathan udah terbilang aman untuk lolos dua, makanya tidak memikirkan hasil? Ya sebenarnya hasil penting. Maksud saya tadi supaya mereka ini latihannya cukup gitu. Karena kejuaraan kan juga berturut-turut gitu. Jadi kapan lagi mau latihan yang bagus kalau setiap mau kejuaraan latihannya saya turunin gitu. Jadi kan kalau program itu planningnya itu kan setiap mau kejuaraan 4 hari, kadang-kadang itu 3 hari itu udah turun latihannya. Dan itu yang nggak mau, bukan berarti naik terus sampai habis-habisan banget gitu, tapi tetap naik gitu. Bukan hasil nggak penting, tapi yang lebih penting kan kita mau tujuannya ke Olimpik gitu, supaya latihan ini tetap terus bagus. Dan proses dari latihan itu di kejuaraan ini mau diambil, yang dicari apalagi yang tadi dari mentalnya, dari situasi lapangan, tekanan itu bagaimana supaya menguatkan mereka di Olimpik nanti. Itu planning saya gitu. Tapi Bukan berarti nggak penting ya, penting, tapi latihan mereka itu nggak ada yang kayak diturun-turunin untuk satu kejuaraan yang kemarin-kemarin itu gitu. Tapi coach, membandingkan antara Jonathan dan Ginting. Kalau Ginting kan kelihatan, kalau kita kan melihatnya hasil ya coach, kelihatan progresnya terakhir di semifinal, sebelumnya kan perempat final gitu. Namun kalau Jonathan kan masih di babak awal. Maksudnya kelihatan sekali progres yang dilihat itu seperti apa kalau di Jonathan? Kalau Jonathan memang bukan berarti dianya menurun, tapi memang kan itu tadi, ini dari awal aja, dari kejuaraan yang awal tahun ya. Jadi satu pemain, dan saya juga ngerasakan dulu sebagai pemain memang timingnya itu ya, contohnya juga dia kan juga kalahnya bukan yang jauh-jauh banget gitu loh sama pemain-pemain itu. Walaupun kalah tapi dia juga bisa bermain bagus kan gitu kan. Jadi memang yang tadi yang saya jelaskan, belajar lagi dari mana kalau Jonathan, dari cara berpikirnya lah. Cara berpikirnya bagaimana mengatasi dari tekanan, dari cara bermain tadi untuk lebih konsisten. Nah, di situ kan di kejuaraan, kalau di latihan kita kan nggak kelihatan itu, kadang-kadang latihan yang dibilang berat, capek, ataupun kan nggak kelihatan stresnya itu bagaimana. Nah, ini di kejuaraan ini dilatih dari situnya juga, apa yang ditangkap dari tekanan itu untuk mengeluarkan strategi itu. Kalau di latihan kan karena nggak ada tekanan itu kan terkadang bisa aja gitu untuk bermain yang lepas gitu. Nah, di sini kan dilatih di kejuaraan itu langsung gitu. Ya, makanya yang saya bilang, walaupun kalah saya tetap puas. Pelajaran itu penting banget buat mereka, apalagi sewaktu mereka kalah. Bukan berarti disyukurin kekalahan itu, tapi tetap hasilnya yaitu tadi yang dilatih cara pikir mereka di lapangan. Berarti itu yang masih sebenarnya secara ini berarti belum terjawab ya coach, maksudnya secara tekanan mental dia di lapangan dengan hasil seperti itu masih Itulah, menjadi makanya, PR ya coach ya, itu tadi yang saya bilang. Di situ yang kelihatan bagaimana untuk mengadaptasinya nanti.
Dan saya yakin ini kan 3 kejuaraan, kan masih banyak lagi untuk ke menuju Olimpiade ini kan, yang mudah-mudahan tetap aman untuk ke Olimpiadenya. Tapi saya juga sebagai pelatih maunya mereka juga bisa juara itu untuk seedingnya nanti kan, supaya bagus. Tapi kalau menurut saya semuanya udah arahnya bagus. Dan yang tadi yang pertanyaan itu bagus banget, sejauh apa gitu, sejauh apa perkembangannya ya. Makanya yang kita lihat tadi pas di kejuaraan itu kan kelihatan itu apa yang kita latih di sini, di situ dikeluarkan, tapi masih belum menangkap dari pikirannya itu, bisa nggak dikuatkan lagi nggak. Makanya setelah kejuaraan ini itu terus yang kita bentuk. Oh, rupanya bukan mainnya begini, dari pikirannya itu yang kelihatan. Dan Ginting yang dari 1915 atau 1916 itu kok bisa goyang dari apa yang dipikirkannya. Loh, tiba-tiba musuhnya itu kok bisa servis tinggi. 16-19 itu lawan Ginting, berani dia servis tinggi. Nah, di situ kan apa yang dipikirkannya, itu yang kita olah lagi sekarang supaya ngebentuknya untuk kejuaraan yang Olimpiade nanti. Mendingan sekarang kejadiannya, itu tadi, mendingan sekarang kejadiannya daripada nanti kejuaraan yang penting di Olimpiade. Nah, di situ. Jadi kan di sini pelajaran terus. Kalau saya yakin mereka ini bisa ngelewatin. Coach, ini kan masih ada banyak resto Olimpik ya Coach ya. Tapi targetnya untuk amannya Jojo sama Ginting tuh kira-kira dapat berapa juara atau berapa semifinal gimana? Ya kalau bisa sih setiap kejuaraan itu semifinal. Ya makanya target itu sebenarnya penting, tapi bukan jadi beban ke mereka juga. Tapi kalau beban itu pun memang harus bisa diatasi gitu. Karena bertambah dekat Olimpik itu bertambah beban kan. Tapi saya percaya mereka bisa ngatasinya. Dan makanya kalau bisa mereka semifinal, apalagi kalau bisa juara ya, karena pemain kita ini bukan nggak bisa juara, kesempatan juara itu ada. Jadi ya itu tadi, terus dilatih dari sekarang ini. Ini kan persiapan buat Prancis sama All England, jadi ada pas sebulan ini terus saya genjot, bukan dari latihan tekniknya ya, dari pikirannya. Dan kita juga tim Olimpik ini kan juga ada psikolog, ada fisio, ada mentor, semuanya lah dari PBC-nya udah mendukung banget gitu ya. Ya makanya yang saya bilang, saya yakin bisa teratasi, bisa lebih bagus lagi hasilnya. Coach, soal BATC mungkin Coach, nanti bakal senior atau junior yang akan tampil di sana? Udah diumumkan dari dari BWF udah keluar. Nama-namanya. Iya. Sebab itu tadi kalau menurut saya yang buat Olimpik ini memang persiapannya itu kan ada buat All England juga gitu. All England kejuaraan penting ya, yang saya bilang tadi, latihannya nggak bisa seminggu off lagi, 2 minggu, harus ada sebulan 2 bulan sebenarnya juga dari situnya itu. Oke? Bang apa? Iya. Iya, Christian Adianata sendiri Iya. plannya Kalau mengenai Christian, saya nggak mau ngeburu-buruin dia supaya ikut mau kejuaraan, enggak. Dia latihan yang bagus dulu aja. Karena cederanya juga bukan cedera yang ringan ya, yang waktu dia jatuh itu. Jadi tunggu dia kuat, tunggu dia udah memang, ini kan mengenai percaya dirinya juga gitu. Kalau satu pemain yang cedera di lapangan itu kadang-kadang traumanya juga tinggi gitu. Mau ngambil bola yang bekas dia jatuh itu, tempat yang dia jatuh itu, di situ juga kita mau ini. Jadi kalau buat Christiannya kejuaraan nanti dulu, tunggu dia benar-benar siap,
Dan saya sebagai pelatih juga nggak mau sembarang untuk udah kamu ikut kejuaraan ini, kita nggak mau juga dia nanti berbahaya juga buat dia, mentalnya juga jadi bertambah ngedown. Nanti pasti dia muncul lagi dan bisa juara lagi. Saya yakin itu. Karena apa? Kedisiplinan dia itu tinggi banget. Dia satu pemain juga yang disiplin. Jadi bukan waktu dia nggak cedera aja yang dia semangat. Lagi cedera ini pemulihan ini, semangatnya pun luar biasa untuk sembuh, untuk kuat lagi. Nah, jadi di situ saya yakin dia bisa bangkit dan bisa juara lagi. Ada ancang-ancang coach di turnamen mana yang terdekat gitu? Kalau ke situnya saya yang tadi saya bilang kuatkan dulu aja. Jadi Sebab kalau udah saya patokkan nanti rencana itu jadi buat dia beban. bukan beban, buru-buru. Harus cepat nih, harus bisa ini ya. Sedangkan sekarang ini semua yang dibuat dia itu dalam kita awasi terus, dan pelatih fisik kita juga terus ngikutin latihan-latihan dia yang tambahan dia juga gitu kan. Jadi supaya dia jangan kayak terburu-buru, takutnya bermasalah lagi dan itu jadi lama lagi. Itu aja sih. Tapi latihannya udah normal ya coach? 95% sekarang ini udah ada bola-bola yang kalau susah banget gitu, nah itu saya bilang gak usah diambil dulu. Nah, makanya itu kan masih ada yang saya lihat, walaupun itu penguatannya udah bagus semua. Jadi iya. Alfi kan masuk di squad yang di BATC. Iya. Itu apakah salah satu maksudnya percobaan kejuaraan yang ikutin atau di luar itu? Kalau dari situnya saya sebagai pelatih dan diskusi juga udah sama tim kita kan. Karena Alfi itu satu pemain yang sebenarnya udah kekuatannya udah bisa diandalkan gitu. Jadi makanya dia yang saya pilih karena itu dia pantas di situ untuk bermain di tim BATC. Tapi kalau mengenai itu yang tadi tiga percobaan itu, nah itu saya mudah-mudahan itu di luar ya. Tapi memang ini mau dites juga dia. Tapi kalau dari kekuatan dia itu, permainan dia memang pantas sudah bermain level yang seperti itu. Memang yang menentukan kabit coach, bukan pelatih buat dia Siapa turun di yang- turnamen. Iya, kita diskusi siapa yang pemain-pemain yang mana ya kan. Tapi memang kan pelatih udah punya rencana pemain yang mana gitu kan. Ya semuanya diskusi. Oke. Ada lagi? Masih apa?